Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dan dan dosen pengampu oleh Ibu Priyatmi SPD MPD. Perkenalkan, saya sebagai moderator yaitu Fahrina Aulia dan rekan saya pembaca materi pertama yaitu Sari Huta Barat dan pembaca materi kedua yaitu Silviani dan pembaca materi ketiga yaitu saya sendiri. Slide selanjutnya. Nah, di sini kami ingin poin-poin materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi yaitu pertama, perbedaan laporan keuangan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, dan kedua yaitu penjelasan pada masing-masing laporan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, dan yang ketiga, hal-hal baru dalam laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, pembaca materi pertama kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah perbedaan konten laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif, dan laporan arus kas pada laporan keuangan perusahaan yang saudara download? Jawabannya, laporan posisi keuangan. Pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk memberikan gambaran tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada titik tertentu yang bertujuan untuk membantu dalam menilai kelayakan, kestabilan, kemandirian, dan kemampuan perusahaan untuk berkembang maju. Laporan laba rugi pada PT ini mencakup informasi pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu yang menentukan perusahaan menghasilkan laba atau rugi dari kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat membantu dalam menilai profitabilitas, efisiensi, dan kemampuan bersaing. Penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif dalam perusahaan ini menjelaskan konsep yang lebih luas daripada laba rugi, karena mencakup seluruh perubahan modal perusahaan selama periode tertentu, baik dari transaksi atau peristiwa tertentu maupun bersifat non-transaksi, dan disajikan secara terpisah sesuai standar pelaporan keuangan yang berlaku. Laporan arus kas. Perusahaan ini memberikan informasi tentang arus masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu, yang membantu evaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan untuk memenuhi kewajiban keuangan serta melakukan investasi. Sekian dari jawaban yang pertama. Terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih kepada pembaca materi pertama. Selanjutnya, kami akan membacakan materi kedua. Pembaca materi kedua, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan yang kedua yaitu adalah apa saja yang dijelaskan pada masing-masing laporan tersebut. Pada laporan posisi keuangan dijelaskan informasi mengenai aset perusahaan seperti kas, piutang, inventaris, dan investasi. Lalu yang kedua, kewajiban perusahaan seperti hutang bank, hutang obligasi, dan hutang kepada pemasok. Yang ketiga, menunjukkan modal pemilik perusahaan dan laba yang ditahan. Lalu yang keempat, struktur modal perusahaan termasuk hutang jangka panjang dan ekuitas. Nah, apa saja yang dijelaskan pada laporan laba rugi? Pada laporan laba rugi yaitu menjelaskan rincian pendapatan dari penjualan, lalu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan, seperti biaya produksi, operasional, dan administrasi. Lalu selisih antara pendapatan dan biaya, dan laba akhir setelah dikurangi pajak dan biaya lainnya.
Penghasilan komprehensif. Pada penghasilan komprehensif ini dijelaskan, yaitu ada laba bersih dari laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, informasi tambahan yang tidak termasuk dalam laporan laba rugi, seperti perubahan nilai pasar investasi. Lalu yang ketiga, total penghasilan komprehensif gabungan dari laba bersih dan penghasilan komprehensif lain. Lalu apa yang dijelaskan dalam pelaporan arus kas? Dalam pelaporan arus kas dijelaskan yaitu yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional, uang yang diterima atau dibayarkan atau aktivitas pokok perusahaan. Lalu yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Lalu yang keempat, perubahan bersih kas, selisih antara arus kas masuk dan keluar perusahaan. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembaca materi kedua. Nah, selanjutnya pembaca materi ketiga yaitu saya sendiri. Nah, di sini materi ketiga yaitu jelaskan apa saja hal baru saudara kenal dari laporan keuangan tersebut. Nah, di sini ada catatan laporan keuangan. Catatan laporan keuangan, penjelasan tambahan terkait transaksi, kebijakan akuntansi, dan informasi penting lainnya yang tidak terdapat secara langsung dalam angka laporan keuangan. Sedangkan informasi keuangan. Informasi keuangan itu menjelaskan tentang posisi keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, laba bersih, aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, untuk laporan auditor independen memberikan opini profesional tentang kecukupan dan kewajiban informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.